Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pemirsa dan pendengar radio dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program live interaktif Keimanan, Doa dan Zikir yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Tur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan malam hari ini beliau telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat Ustaz. Bikhair, alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Amin. Ustaz, barakallahu fikum. Baik pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat dan insya Allah siap untuk menjawab berbagai permasalahan yang sudah masuk ke meja redaksi Fatwa TV. Dan pemirsa, seperti biasa, sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat pembuka dari Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Silakan Ustaz. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita menjadi hamba Allah yang beruntung dan selamat dunia akhirat. Para pemirsa rahimakumullah, ada satu ayat dalam surat Thaha yang seyogyanya menjadi renungan kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada." Yang artinya, sesungguhnya aku laghaffarun, sungguh akan mengampuni, liman taba, orang yang bertaubat, wa amanah, dan beriman, wa amila salihan, dan beramal salih, tsumma ihtada, kemudian dia selalu berada di atas jalan hidayah. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita di antara sebab utama meraih keampunan dosa. Yang pertama adalah bertaubat, kembali kepada Allah, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan, kemudian bertekad untuk tidak kembali lagi melakukannya, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan segala hal-hal yang akan menjerumuskan ke dalam dosa tersebut. Kemudian dia selalu beriman, meningkatkan keimanan kepada Allah, senantiasa beriman, mengintrospeksi dirinya, memperbaiki iman, meningkatkan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, keimanan yang diaplikasikan dalam amalan lahiriah dia, amalan yang dia lakukan dengan anggota badannya. Itulah sesungguhnya wa amila salihan, ya beramal saleh, amalan yang tulus karena Allah dan hanya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia selalu berada di atas jalan hidayah, selalu berada di atas petunjuk. Dia selalu berusaha meniti jalan hidayah, dia selalu berusaha memohon kepada Allah untuk selalu berada di atas petunjuk tersebut. Orang-orang yang memiliki keempat sifat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin ampunan baginya. Siapa yang tidak bersalah, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, akan tapi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat kapan saja, di mana saja, ya, di siang, di malam hari, di pagi dan petang hari, sampai terbit matahari dari belahan barat. Maka mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah, amal soleh, dan terus bertobat kepada Allah, dan selalu berada di atas petunjuk. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat yang sudah disampaikan pada pertemuan kali ini. Jazakumullah khairan. Dan pemirsa, kami sampaikan pula bahwasanya live interaktif pada kesempatan malam hari ini dapat Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Solo. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, pertanyaan pertama datang dari Kalimantan Selatan dari saudari Resna, Ustadz. Bismillah Ustadz, jika suami saya meninggal dunia, apakah sampai untuk beliau bacaan tasbih, salawat atau bacaan Quran Ustadz yang dihadiahkan untuk beliau? Baik. Terima kasih kepada Ibu Resna ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertama, saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati suami ibu yang telah meninggal, dan semoga ibu dan kita semua ya dibimbing oleh Allah selama hayat di kandung badan ini ya untuk selalu istiqamah dan mengakhiri hidup dengan husnul khatimah. Pertama yang perlu diperhatikan bahwa yang utama untuk ibu lakukan adalah ibu banyak berdoa. Banyak berdoa. Ya. Kebaikan, keselamatan ya bagi suami ibu. Doa yang ibu yang panjatkan kepada Allah sampai. Ya. Begitu juga ya sedekah. Ibu bersedekah mengatasnamakan suami, insyaallah sampai. Dalam hal ini kendati ya terdapat perbedaan di kalangan para ulama, apakah setiap amalan yang dihadiahkan, diniatkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal sampai pahalanya? Ya. Terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Akan tetapi pendapat yang insyaallah lebih kuat adalah kita mengikuti dalil ya yang menjelaskan bahwa amalan tersebut ya sampai pahalanya, karena ini perkara ibadah. Oleh karena itu kita tidak mendapatkan ya contoh dari Rasulullah dan para sahabat mereka ya bertasbih kemudian pahalanya dihadiahkan untuk yang telah meninggal. Mereka membaca Al-Quran dihadiahkan untuk yang telah meninggal. Tapi mereka bersedekah ya ada. Mereka berdoa. Nah juga ya seorang melaksanakan haji untuk orang tuanya atau saudaranya. Jadi dalam hal ini yang lebih selamat adalah kita ya mengikuti sebatas penjelasan dalil. Maka lebih baik yang ibu lakukan adalah banyak berdoa. Kalaupun ibu bersedekah untuk atas nama suami, maka insyaallah sampai pahalanya. Adapun ya, kebiasaan sebagian setiap membaca Al-Quran dihadiahkan Al-Fatihah ya, Al-Fatihah si fulan untuk si fulan dan seterusnya, tidak ada ya tuntunan dan contoh yang seperti ini yang dilakukan oleh salafus soleh. Maka lebih utama tidak melakukan hal itu dan mencukupkan diri dengan banyak berdoa atau mungkin bersedekah, menghadiahkan pahala sedekah tersebut untuk suami yang telah meninggal. Wallahu a'lam. Naam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudari Resna yang sudah bertanya dari Kalimantan Selatan. Baik, selanjutnya Ustaz dari Sulawesi Tenggara oleh saudari Ima Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua dengan baik dan benar bahwa suatu amalan ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah atau perbuatan ini adalah perbuatan yang menyekutukan Allah? Baik. Ya, terima kasih kepada saudari Ima ya, dari Sulawesi. Ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah juga memberkahi seluruh para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada. Allahumma amin. Pertanyaannya, bagaimana cara menyampaikan ya kepada orang tua bahwa suatu amalan tersebut tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hal ini ya, apapun mungkin ya penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita, hendaklah kita menggunakan perkataan yang santun, lemah lembut, ya, lemah lembut. Karena bagaimanapun, kendati mereka mungkin ya melakukan hal-hal yang ya sebatas pengetahuan mereka, atau mungkin
tradisi yang turun-temurun dilakukan atau mungkin doktrin yang pernah disampaikan lalu mereka mengikuti. Kemudian seorang anak yang mungkin belajar menggali ilmu, dia mengetahui tentang sunnah Nabi SAW, ya, maka hendaklah dia bijak, santun, lemah lembut, karena mereka berdua, yaitu orang tua, adalah orang yang paling berhak untuk kita, ya, bertutur kata baik, karena Allah memerintahkan untuk kita berbuat baik pada mereka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, wa bil walidaini ihsana, berbuat baik pada kedua orang tua. Dan amalan kebaikan yang paling utama diberikan kepada orang tua adalah menuntun mereka kepada jalan hidayah, mendoakan kebaikan bagi mereka. Inilah kebaikan yang paling utama. Ya. Ya, jangan kita salah memahami dalam hal ini. Sebagian mungkin memahami kalau dia memberikan ya dalam bentuk duit atau berbagai ya kemauan dunia diberikan kepada orang tuanya, maka dia telah bangga, telah berbuat baik yang paling terbaik ya dalam kehidupannya. Sesungguhnya kebaikan yang paling utama yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tua adalah bagaimana menuntun mereka, mengajarkan kepada mereka ya sunnah Nabi SAW dengan tutur kata yang baik. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tuanya Azar yang menyembah patung, bahkan tukang pembuat patung. Bagaimana ungkapan Nabi Ibrahim? Allah kisahkan, ya, dia mengatakan ya abati, ya abati, ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ya abati, wahai ayahanda, kenapa engkau mengibadati sesuatu yang tidak bisa mendengar, melihat dan memberikan kebaikan bagimu? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, telah datang petunjuk kepadaku yang tidak diberikan kepadamu, ikuti aku. Ya abati, inni akhafu 'alaik ayyamassaka 'adzabun minir rahman fatakunu lisyaitani wali. Wahai ayahanda, saya khawatir engkau akan mendapatkan azab dari Allah sehingga engkau menjadi wali bagi syaitan. Subhanallah, Nabi Ibrahim, ya, seorang nabi begitu ya santun dan ucapan yang lembut. Nah, maka seorang anak hendaklah menggunakan ya kalimat yang santun, perkataan yang mengandung ya harapan dan kasih sayang, ya kecintaan kepada orang tua. Ini harus disertai dalam dakwah kita kepada orang tua. Kemudian dengan berdoa, ya sampaikan kepadanya bagaimana keutamaan mencintai Rasul, keutamaan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, bila uswah dan qudwah. Sampaikan ayat menjelaskan tentang masalah tersebut, ya, perintah, kewajiban untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampaikan dengan cara yang santun, begini Rasul menuntun kita, ya. Bukti kita taat kepada beliau, kita mengikuti tuntunannya dengan cara yang lemah lembut, ya. Itu yang bisa dilakukan seorang anak. Permasalahan dia mendapatkan hidayah, dia langsung bisa menerima, itu kembalikan kepada Allah. Tapi jangan berputus asa, terus berdoa, berusaha, tutur kata yang baik dan berdoa. Begitu caranya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudari Ima yang sudah bertanya dari Sulawesi Tengah. Baik pemirsa, kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustaz, masih dari Sulawesi, selanjutnya dari saudara Asnan di Sulawesi Selatan Ustaz. Ini cukup panjang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kami mendapati seorang tokoh yang mana dia melakukan kesyirikan, meletakkan sesajen di bawah pohon dan sebagainya. Dan kami mengajak dia untuk meninggalkan kesyirikan. Kemudian Pak Lurah menunjuk tokoh tadi untuk menjadi imam. Jika dia meninggalkan kesyirikan itu Ustaz. Ya. Nah, selanjutnya dia sah menjadi imam di kampung Ustaz. Bagaimana sholat kami di belakang imam tersebut Ustaz, yang mana dia meninggalkan kesyirikan karena jabatan imamnya Ustaz? Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Asnan di Sulawesi Selatan. Nah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi inti pertanyaan adalah bagaimana hukum sholat di belakang seorang yang sebelumnya berbuat syirik. Ya, ini tidak sebutkan ya syirik besar atau kecil ya. Kemudian setelah itu ditunjuk untuk menjadi imam dengan syarat dia itu meninggalkan kesyirikan. Nah,
Pertama yang perlu kita ketahui bahwa yang menjadi imam di dalam sholat itu ya menjadi orang yang menjadi panutan dalam kebaikan, bukan orang yang fasik. Ya, apalagi yang berbuat dosa-dosa besar ya. Apalagi mungkin yang membuat kekufuran. Ya, di sini pertanyaannya umum ya. Pertanyaannya umum, yaitu kesyirikan, apa bentuk kesyirikannya? Apakah syirik besar atau syirik kecil? Ya. Tapi yang jelas, kalaupun itu perbuatan syirik kecil, maka tidak pantas jadikan sebagai imam. Ya. Adapun syirik besar, yaitu yang mengeluarkan dari Islam. Ya, menyembah jin, memberikan sesajian, misalnya bernazar untuk jin, ini syirik besar. Berarti dia melakukan perbuatan syirik besar. Dan syirik besar itu mengeluarkan dari Islam. Ya. Jika seorang yang fasik tidak berhak untuk dijadikan menjadi imam, apalagi orang yang berbuat syirik besar. Karena orang yang tidak sah solatnya tidak boleh berimam, tidak sah bermakmum di belakangnya. Nah, adapun jika dalam kondisi yang yang terpaksa dan dia melakukan perbuatan syirik kecil, tidak sampai kepada syirik besar, kemudian dia diperintahkan menjadi imam, tidak ada imam selain dia, tapi ternyata terbukti juga dia terus melakukan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan syirik tersebut, maka dalam hal ini karena itu perbuatan syirik kecil, berarti tidak sampai kepada kekufuran. Jika tidak sampai kepada kekufuran, pada hakikatnya solatnya sah. Jika solatnya sah, berarti bermakmum sah di belakangnya. Tapi masalah keutamaan tentu akan berbeda. Nah, oleh karena itu dalam hal ini adalah mungkin tokoh masyarakat atau mungkin kepala desa atau yang sejenisnya untuk tidak memilih orang-orang yang seperti itu menjadi imam. Cari yang lain yang mereka atau yang dia adalah seorang yang istiqomah, yang soleh, dan melakukan hal-hal yang tidak merusak nama baik dan akhlak, atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang di tengah masyarakat, itu hal yang jelas tidak direstui. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara Asnan yang sudah bertanya dari Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada penelpon yang bergabung. Terlebih dahulu kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa, di mana? Alhamdulillah di Bogor, Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya tentang perkenaan surat Al-Imran yang di ayat terakhir itu, Ustaz. Itu kan jelaskan kalau kita berzikir. Gimana Pak? Sebentar Pak, kurang jelas, ada berisik ini soal. Coba diulangi pertanyaannya. Di surat Ali Imran ayat 10 terakhir yang awal-awalnya, Ustaz. Itu kan jelaskan bolehnya kita berzikir dalam berdiri, berbaring atau seperti kayak gitu. Nah, yang Anda tanyakan, kalau umpama kita berzikir berbaring itu, kalau umpama Anda sambil olahraga berzikir seperti kayak gitu, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, apa itu dibolehkan? Yang kedua, kalau ini pertanyaan titipan dari Ahwat, Pak Ustaz. Kalau sambil menyusui, dia sambil menghafal bacaan hafalan Al-Qur'annya, kalau nggak berzikir. Dan yang terakhir, kalau umpama tidur, Pak Ustaz, nggak pakai baju, dalam artian karena terbiasaan gerak seperti kayak gitu, apakah ini ada larangan apa tidak, Pak Ustaz? Itu aja, Pak Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak hamba Allah di Bogor menanyakan beberapa pertanyaan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana hukum zikir dalam keadaan berbaring, Karena Allah menyebutkan, liyadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Jadi mereka yang berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, berbaring, qiyaman wa qu'udan, duduk, dan wa ala junubihim, yaitu berbaring. Nah, ini menunjukkan pada kita sifat orang-orang yang beriman yang mereka selalu berzikir dalam setiap kondisi dan keadaan. Kan Nabi SAW kana yadhkurullah bi kulli ahwalihi, bi kulli ahyanihi.
berzikir dalam setiap kondisi dan keadaan, maka tidak ada masalah. Dan ayat ini menjelaskan, ya, tatkala dia berdiri, terutama berdiri tatkala dia sholat, ya, mendirikan sholat, ini tempat yang paling utama untuk berzikir, karena kita menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan inti dari sholat adalah zikir. Ya. Zikir. Dari awal sampai akhir zikir. Bacaan terus mau zikir. Ya. Nah, kemudian ya keadaan duduk, keadaan berbaring, ya. Maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dan tentu dalam hal ini diutamakan dalam kondisi dia itu dalam keadaan berwudu. Nah, dalam keadaan berwudu. Taib. Kemudian tadi bagaimana seorang ibu yang sedang menyusui bayinya? Bolehkah dia berzikir? Tidak ada masalah. Sambil dia menyusui, dia bisa mengatakan subhanallah walhamdulillah. Ya, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi subhanallah, astagfirullah, tidak ada masalah. Ya, diperbolehkan. Kemudian jadi yang pertanyaan yang ketiga apa tadi? Ya, tidak berbusana, Ustaz. Ya, nah, dalam keadaan tidur dia tidak berbaju. Ya, mungkin kepanasan atau mungkin ya dalam hal ini tentu yang lebih diperhatikanlah seorang adalah lebih malu kepada Allah daripada kepada manusia. Secara hukum asalnya ya boleh-boleh saja. Karena dia di rumah sendiri, mungkin dia samanya keluarga dia. Nah, tidak ada masalah. Mungkin sarung, tidak berbaju, mungkin dia kepanasan. Ya. Tidak ada masalah. Tapi sesungguhnya seorang adalah ya lebih mengutamakan malu kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara yang sudah bertanya dari Bogor. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari saudara Muhammad Faisal di Yogyakarta, Ustaz. Ustaz, beberapa hari yang lalu ibu dan bapak saling bercanda, Ustaz, dan bapak kemudian bercanda dengan melafadzkan ta'awud dan dengan nada bercanda dan tidak diselesaikan, Ustaz. Apakah ini termasuk istihza atau menghina ayat-ayat Al-Qur'an? Tidak disebutkan bagaimana bentuk canda. Tidak disebutkan, Ustaz. Ta'awuz ya, ya, terima kasih atas Muhammad Faisal ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi apakah bercanda baca ta'awuz tidak selesaikan? Mungkin dia tidak tahu bagaimana bentuk candanya. Apakah ini termasuk istihza? Pertama yang perlu kita perhatikan bahwa ta'awuz itu berarti kita berlindung kepada Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitan. Ya, a'udzubillah wal iyazu billah. Berarti perlindungan, ya, perlindungan, ya, berlindung kepada Allah dari apa? Dari seluruh gangguan, ya, kejelekan, syaitan, jin dan manusia. Nah, wal iyazu billah, berlindung. Nah, jadi ini doa, Maka di dalam berdoa, dalam beribadah kita harus serius. Ya, tidak boleh jadikan bahan candaan. Nah, nggak boleh jadikan bahan candaan. Kalau hanya sekedar ya dia itu hanya tertawa gitu ya, kemungkin ya membuat sebuah lelucon, tidak boleh seperti itu ya. Dikhawatirkan dia masuk ke dalam istihza. Nah, istihza. Tapi kalau yang dimaksud di situ karena dia beristihza karena ada nama Allah, auzubillah, kemudian dia tertawa dan berolah-olah membuat lelucon begitu, ini bisa menjerumuskan pada kekufuran. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang ya seorang di waktu perang Tabuk, ya. Dia bercanda mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan orang yang paling ya pendusta daripada sahabat Nabi. Tidak mendapatkan orang yang paling pengecut daripada mereka. Dan urusan mereka hanya urusan perut saja. Padahal bersama sahabat itu ya Rasulullah SAW. Ya, ini berolok-olok. Dan dia tidak bermaksud berolok-olok, hanya bercanda. Ya. Lalu ayat turun mengatakan ya kepada Nabi SAW, orang tersebut datang kepada Nabi minta maaf. Tapi ayat telah turun terlebih dahulu menjelaskan tentang perihal orang tersebut. Allah mengatakan, Qul abillah wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un. Apakah kalian dengan Allah dan ayat-ayat dan rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf kalian. Kalian telah kufur setelah beriman. Kata para ulama,
seorang tersebut itu dia beriman, bukan munafik. Karena Allah menyebutkan qad kafartum ba'da imanikum. Dia kufur setelah beriman. Ini menunjukkan pada kita bahwa istihza, berolok-olok dengan agama itu urutan kufur. Baik dia itu ya serius atau bercanda, dalam hal ini kata para ulama sama hukumnya. Ya, berolok-olok. Maka dikhawatirkan perkataan yang seperti tadi karena ada lafaz Allah Subhanahu wal iyaz billah. Ya, ta'awuz, berlindung kepada Allah. Maka ya bersegera dia bertaubat, ya jangan lakukan hal yang seperti itu, ya jangan zikir-zikir syariat yang disyariatkan, ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya menjadi bahan candaan kita, ya jangan menjadi bahan candaan kita. Ini berbahaya, bisa mengeluarkan seorang dari Islam bila terbukti bahwa hal itulah berolok-olok dengan agama. Ya semoga Allah mengampuni kita semua dan semoga Allah membimbing kita untuk hal yang terbaik dalam urusan dunia ini dan juga dalam urusan agama kita. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara Faisal yang sudah bertanya dari Yogyakarta. Semoga jawaban dari Ustadz dapat mendatangkan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Baik, mirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Terlebih dahulu kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rasmini. Ya, yang pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hari Sabtu saya tidak menyaksikan tayangan ulang yang Rabu terganggu itu, Ustaz. Hanya kami tidak bisa mendengar jawaban dari Ustaz. Terus sekarang saya ulangi lagi, mohon maaf sekali lagi. Saya baca, Ustaz, kalau salah saya juga mohon dibetulkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma ghafirli, itu katanya dibaca sebelum tidur dan insya Allah akan dihapus dosanya. Yang kedua, terus Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal ngafaqin dal hisab. Itu dibaca di dalam sujud, itu apa juga bisa, pada alirnya sahih apa bagaimana. Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rasmini, ya barakallahu fiik, atas segala kerendahan hati Ibu, ya Masya Allah, sampai minta maaf ya nggak sempat mendengar, padahal nggak dosa ya kan, nggak ada salahnya ya, emang nggak ada kesempatan. Subhanallah. Ya semoga Ibu ya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga keluarga Ibu, ya karib kerabat semua dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan ya Allah hiasi diri kita dengan akhlakul karimah dan tawadhu, ya. Nah, taib. Syukron ya terhadap Ibu Rasmini. Jadi menanyakan tentang doa. La ilaha wahdahu la syarika la lahul mulku wa la kulli syai'in qadir. La ilaha lahul hamdu wa na'am lahul mulku wa la kulli syai'in qadir. Ya sampai akhir subhanallah wa la ilaha illallah. Kemudian Allahumma gfirli, nah sampai akhir yang diucapkan tadi. Apakah doa ini doa sebelum tidur? Doa ini bukan doa sebelum tidur, ya. Tapi doa yang dalam sebagian disebutkan yaitu seorang yang bangun di tengah malam, ya, kemudian dia membaca doa tersebut. Nah, setelah itu mungkin dia berwudu, kemudian sholat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Karena di akhir doa tersebut dia mohon keampunan. Jadi ini bukan doa sebelum tidur, tapi doa tatkala seorang bangun di pertengahan malam, ya man ta'arra minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa la kulli syai'in qadir, ya sampai akhir dari doa yang disampaikan Bu Rasmini tadi. Jadi itu dibaca tatkala seorang bangun di pertengahan malam seperti malam terakhir, kemudian dia membaca doa tersebut, dia bangun berwudu, kemudian ya salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Nah, kemudian yang tadi doa Allahumma ikhtim bi husnil khatimah, kan begitu. Kemudian
tadi apa? Antum ingat sambungan dari doa yang sampaikan tadi? Intinya memohon husnul khatimah, kemudian diwahawin oleh sakaratul maut, dimudahkan sakaratul maut ya, kemudian sampai permohonan tadi. Apakah itu boleh dibaca di waktu ya sujud? Ya, kalau diperhatikan dari redaksi tadi itu maknanya baik. Ya, mohon husnul khatimah, kemudian dijauhkan dari berbagai kejelekan, kemudian dimudahkan sakaratul maut, ya selamatkan dari api neraka, ya maka insya Allah tidak ada masalah, karena Nabi SAW ya memintakan kita untuk banyak ya berdoa di waktu sujud, jadi insya Allah tidak ada masalah. Kendati yang lebih utama adalah doa yang betul-betul ya terdapat penjelasannya dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini subhanallah, lebih itu pengganti dari husnul khatimah. Karena doa ya muqallibal qulub tadi itu sesungguhnya memohon husnul khatimah Bu Rasmini ya. Jadi dan itu yang banyak diucapkan Nabi SAW. Ya, paling banyak diucapkan. Diucapkan di waktu sujud, beliau banyak membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit qalbi ala dinik. Banyak diucapkan. Kendati permohonan yang Ibu sampaikan tadi juga memohon husnul khatimah. Tadi tentunya lafaz Nabi SAW lebih utama. Ya, karena Allah mewahyukan kepadanya untuk dibaca di waktu sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Itulah husnul khatimah tadi. Ya. Dan arahkan, ya, palingkan hati kepada ketaatan kepadamu. Jadi berarti berpaling dari kejahatan kepada kebaikan. Itulah husnul khatimah. Jadi itu yang lebih utama dari doa tadi, Ibu. Kendati Ibu baca doa yang tadi juga insya Allah tidak ada masalah, tapi yang lebih utama dibaca doa yang betul-betul diucapkan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu Rosmini yang sudah bertanya dari Pacitan. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Terlebih dahulu kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa, di mana? Hamba Allah di Banyuwangi. Silakan Bapak. Oke, selamat malam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama, doa setelah sholat itu yang sudah sunnah saya lakukan seperti yang secara umum. Nah, saya mendengar hadis tentang keutamaan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca setelah sholat maghrib dan subuh sebanyak 3 atau 7 kali. Kemudian ada juga hadis tentang membaca subhanallah wa bihamdihi itu 100 kali di waktu subuh. Nah, bagaimana kedudukan hadis tersebut? Bolehkah saya baca rutin setelah zikir yang umum, kemudian saya tambah bacaan tersebut Ustadz, seperti la ilaha illallah dan seterusnya, kemudian Allahumma ajirni 3 kali atau 7 kali, kemudian saya sambung lagi dengan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, khusus di salat subuh. Untuk yang Allahumma ajirni sama la ilaha illallah maghrib dan subuh, bagaimana kalau saya rutinkan seperti itu Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, ini di masjid kami itu kan rawan Pak Ustadz, sering banyak motor hilang itu. Jadi security itu sholatnya itu menjauh dari jamaah karena kepentingannya sambil menjaga motor jamaah. Ya. Jadi bagaimana posisi sholatnya security tersebut Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Bapak hamba Allah ya. Semua kita hamba Allah. Ya, di Banyuwangi, barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi zikir yang diucapkan ya setelah sholat, seperti juga disebutkan tadi, Allahumma ajirni minan nar, kan begitu. Kemudian juga baca la ilaha wahdahu la syarika la lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali dan 7 kali ya salat subuh dan juga salat maghrib. Dalam sebagian riwayat ya memang terdapat
bahwa Nabi SAW mengucapkan hal itu. Ya, setelah baca istighfar, astaghfirullah, la ilallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir, la ilallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ya, sebagian disebutkan ya 3 kali, dan dalam sebagian riwayat lain disebutkan setelah maghrib dan subuh itu membaca 10 kali, la ilallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Naam, seperti itu. Adapun 7 kali wallahu alam ya, sepertinya riwayat itu 10 kali. Ya, di waktu subuh dan juga di waktu salat maghrib. Nah, kemudian juga di antara doa yang tadi disebutkan zikir ya, subhanallah wa bihamdi tadi, itu memang di antara zikir yang diucapkan di pagi dan petang hari. Ya, 100 kali. Nah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah 100 kali. Nah, itu memang terdapat hadis yang sahih. Adapun merupakan satu paket ya setelah membaca ya zikir ya istighfar Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian ya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Tidak terdapat yang doa subhanallah wa bihamdihi tadi, tapi yang ada subhanallah yang 33 kali tadi. Jadi sepertinya yang subhanallah bihamdi tadi adalah zikir yang diucapkan di pagi dan petang hari. Begitu terdapat dalam hadisnya. Nah, jadi itu yang dilakukan. Nah, taib. Adapun tadi masalah masjid yang mungkin ya di pinggir jalan atau rawan ya pencurian motor. Bagaimana kalau security itu mungkin salat menjauh dari shop, enggak di belakang untuk menjaga. Bahkan seandainya memang tidak aman sama sekali, betul kesempatan lagi sholat ini semua, ini kesempatan bagi para pencuri tadi untuknya, maka diperbolehkan security ini ya menjaga dulu sampai selesai sholat, nanti baru dia sholat sendirian, tidak ada masalah karena kebutuhan. Seperti juga security ya polisi atau mungkin tentara menjaga perbatasan atau mungkin gerbang ya perkantoran, terjadi mungkin ya musuh atau mungkin orang-orang yang ingin berbuat ya aksi teror dan macam-macam, dia bersiaga. Kalau lalai maka akan kerusakan yang lebih besar lagi. Maka dalam kondisi seperti ini, seandainya itu hal yang membutuhkan, maka tidak ada masalah, security jaga dulu. Ya, selesai sholat dia sholat sendirian. Ataupun kalau ada nanti jamaah yang ingin bersedekah, ya, bersolat bersama dia sehingga dia mendapatkan jamaah juga, maka itu suatu kebaikan. Jadi tidak ada masalah, sah sholatnya. Toh masalah merapatkan saf itu hal yang ya merupakan kesempurnaan solat, tapi bukan rukun solat. Begitu. Apalagi dalam kondisi yang uzur seperti sekarang ini, ya kondisi pandemi, ya jaga jarak. Nah, jadi insya Allah ya kalaupun dia solat dalam kondisi itu solatnya sah, tapi tentu kurang kesempurnaannya. Tapi kalaupun dia menunggu sampai imam makmum semua selesai solat, kemudian baru dia sholat, maka tidak ada masalah, sholatnya sah. Mudah-mudahan dengan niat dia baik tadi ya Allah Subhanahu wa taala memperlibatkan pahala baginya. Nah, kena kemaslahatan umum bagi jamaah. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara yang sudah bertanya dari Banyuwangi. Baik, selanjutnya Ustaz ada pertanyaan dari Frizi dari DKI Jakarta Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana saya menjawab pertanyaan yang menanyakan bahwa manhaj salaf itu bermadhab apa Ustadz? Karena di kampus saya manhaj salaf adalah sangat minoritas Ustadz. Nah, jazakumullah khairan. Taib, terima kasih kepada Prizi ya. Ya Ustadz. Di Jakarta, barakallahu fiik. Jadi ada pertanyaannya. Manhaj salaf itu mazhabnya apa? Ya. Sebelum dijawab, kita harus memahami dulu manhaj salaf itu apa. Manhaj salaf itu, manhaj itu kan jalan. Dia jalan hidup. Jadi salaf berarti generasi terdahulu. Siapa mereka? Ya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 110. Nah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Itu dia. Walladzina tabauhum bi ihsan. Kemudian orang mengikuti mereka. Generasi yang awal dan pertama. Ya, yang mendahului kita dari kalangan muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itulah manhaj salaf tadi, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itulah cara beragama yang benar, itulah jalan yang benar di dalam menerapkan Islam ini. Maka barang siapa yang menyelisih jalan mereka pasti dia keliru. Nah, seperti itu.
Itulah jalan, itulah madhab salaf tadi. Nah, kalau ditanya apa madhab mereka, jawabannya sangat simpel sekali. Madhab mereka adalah madhabnya Rasulullah. Selesai. Karena mereka mengikuti Rasulullah SAW. Ya, mereka hanya mengikuti Rasulullah SAW. Apa buktinya bahwa madhab mereka adalah madhab Rasulullah? Ya, bukan madhab Imam Syafi'i, bukan madhab Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i datang setelah mereka. Karena madhab Imam Syafi'i hadis. Maka madhabnya para sahabat, madhabnya Rasulullah. Apa madhab Rasulullah? Ya hadisnya, mengamalkannya. Itulah yang dikatakan Nabi SAW tentang ya golongan yang selamat. Siapa mereka? Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang mengikuti ya apa yang aku ikuti dan para sahabatku pada hari ini. Nah, itulah mazhab mereka. Jadi sangat simpel sekali jawabannya. Mazhab mereka adalah mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mazhabnya? Yang mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah beliau di dalam segala aspek kehidupan dan beragama ini. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Salam. Ya, silakan dengan Bapak siapa di mana? Di Riau, Pak. Silakan Bapak. Bapak, saya mau tanya tentang zikir yang bacanya subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim itu saat kapan Pak dibaca? Saat sholat, setelah sholat atau di luar sholat itu Pak? Mungkin itu saja Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak hamba Allah ya dari Riau tadi mana? Pak Iwan. Pak Iwan dari mana? Pekanbaru, mana Riau? Dari sepertinya ya dari Sumatera. Nah, Taib, barakallahu fi Pak Iwan ya atas pertanyaannya. Jadi zikir subhanallah bihamdihi subhanallahal azim ya, apakah itu baca di waktu ruku ya atau kapan dibaca? Dan tidak dilakukan bahwa di waktu ruku kita banyak bertasbih. Subhanallahal azim, kalaupun dibaca subhanallah bihamdihi subhanallahal azim tidak ada masalah. Ya, bertasbih. Nah, jadi mengagungkan Allah, makanya diucapkan subhana rabbiyal azim. Nah, kemudian secara umum bahwa ini zikir yang mutlak. Ya. Zikir yang mutlak. Memperbanyak subhana bihamdi subhana azim. Karena kata Nabi SAW ada dua kalimat yang ringan dalam ucapan dan sangat dicintai oleh Allah dan berat dalam timbangan. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Jadi perbanyak mengucapkan zikir tersebut. Kalaupun dibaca di waktu ruku tidak ada masalah. Ya, na'am. Karena tasbih, pengagungan kepada Allah. Ya, di sana pengagungan dan juga ada kalimat al-azim, subhana bihamdi subhanal azim. Ya, selain dari subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kemudian subhana wa bihamdi subhanal azim tidak ada masalah. Ya, tapi secara usulnya doa, zikir secara mutlak yang dibacakan saja. Perbanyak ucapkan doa tersebut atau zikir tersebut karena Rasulullah SAW menjelaskan kalimatani ya habibatani lirrahman khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan ya akhirat, dalam timbangan ya di akhirat kelak, yaitu subhanallah bihamdi subhanal azim. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat mencintai tasbih. Karena tasbih itu maknanya apa? Pensucian, mensucikan Allah dari segala makna kekurangan, dari segala kejelekan. Karena Allah yang Maha terpuji, Al-Hamid, Al-Majid. Ya, nah, demikian Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya Ustaz ada pertanyaan dari Aan di Lampung Ustaz. Nah. Yang pertama Ustaz, bagaimana cara menjaga hati agar selalu jernih dan terus mengingat Allah? Kemudian yang kedua, bagaimana cara pemuda single untuk menjaga diri dari syahwat yang diharamkan Ustaz? Nah. Kemudian yang terakhir, bagaimana pandangan Islam atau cara Islam untuk menjadi magnet dalam rezeki Ustaz? Mencari magnet dalam rezeki. Mencari magnet dalam rezeki. Iya, maksudnya mencari rezeki sesuai syariat Islam mungkin Ustaz ya. Nah. Baik. Barakallahu fiik. Siapa tadi? Aan Ustaz. Aan, ya. Dari mana itu? Lampung. Dari Lampung. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan ya beliau menyaksikan ya. Baik. Mudah-mudahan. Saudara Aan di Lampung. Barakallahu fiik.
bagaimana menjaga hati? Pertanyaan yang singkat tapi luar biasa. Ya. Pertama, ketahuilah bahwa kemuliaan, kebaikan, kebahagiaan ya seorang hamba adalah tergantung kepada hatinya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan, yang suci dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan dirinya. Maka kita harus lebih memperhatikan ya tampilan batin kita, hati kita daripada tampilan ya zahir kita. Naam, casing kita. Taib. Bagaimana menjaga hati? Pertama, hendaklah kita mempelajari tauhid. Karena tauhid adalah sesungguhnya hal yang paling utama yang akan mensucikan hati. Bila dalam hati kita ada riya, ada kesyirikan, ada tujuan yang lain, ya, maka ini jelas tidak akan mungkin suci. Jadi pelajari tauhid. Ya, bagaimana ketulusan beribadah kepada Allah, tauhid. Yang kedua, meninggalkan yang namanya penyakit hati. Ya, amradul qulub, semua penyakit-penyakit hati dari hasad, dari dengki dan riya dan kesombongan, semuanya ya, keraguan ditinggalkan. Nah, bagaimana bisa meninggalkannya? Ya, harus belajar. Ya, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Demikian itu akan menanam dan menanamkan hati kita kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kehusukan, sehingga semakin bersemi hati dengan cinta dan pengagungan kepada Allah, hati semakin tulus, hati semakin bersih. Tiada di dalam hati kecuali cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah tabaraka wa taala. Yang selanjutnya, baca Al-Quran. Ini sebagai indikator. Kalau ingin kita ya melihat kebeningan hati kita, bercerminlah dengan Al-Quran. Bila hari-hari dalam hidup ini dihiasi dengan baca Al-Quran, itu pertanda hati adalah hati yang suci dan bening. Tapi kalau telah menjauh dari Al-Quran, apalagi kalau mendengarkan musik nyanyian, tidak ada musik Islami, nggak ada ya. Itu semua merusak hati. Ya, merusak hati. Hal yang keliru kalau dinamakan musik Islami, keliru. Ya, apalagi musik-musik yang lain yang isinya yang nggak jelas ya. Ya, bercerita tentang syahwat nafsu semua kan begitu. Yang subhanallah. Nah, kalau kita jauh dari Al-Quran, pertanda hati sedang sakit. Ya, karena Al-Quran syifa lima fis sudur. Nah, bila hati kita bergetar, ya, khusyuk mendengar baca Al-Quran, pertanda hati suci. Ya, maka kebeningan hati di antara indikatornya baca Al-Quran. Oleh karena itu, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, bahwa barang siapa yang bosan membaca Al-Quran itu pertanda hatinya sakit. Nah, lau tahurat qulubuna ma syabi'an kalamillah. Kalau hati kita suci, tidak akan pernah bosan dari kalam Allah. Nah, perhatikan zaman sekarang ini, mana yang kita lebih banyak baca? Pesan HP kita, telegram kita, merubah status kita. Jujur aja, ini di tangan kita semua ini. Ya, setiap detik, tiada hari tanpa membuka status, mengganti status, curhat di status kita. Subhanallah. Untuk apa? Lalu Quran di mana? Wallah sahih. Demi Allah, Al-Quran di mana letaknya di hati kita? Padahal juga bisa dimanfaatkan. Mungkin tidak heran kalau ya di zaman sekarang banyak penyakit manusia, penyakit sakit hati, sakit jiwa. Karena ya gizi hati itu tidak diberikan, suplemen hati tidak diberikan. Belum lagi pintu-pintu maksiat dan dosa, dan tinggalkan perbuatan maksiat dan dosa. Ya, karena dosa akan menodai hati. Sebenarnya dalam hadis, setiap dia berdosa akan terkena bintikan hitam. Bertambah lagi jika dia bertaubat, mulai bening lagi. Tapi tidak sebening yang pertama. Intabi, hati-hati. Ya, itu lembaran putih yang bila tergores, terkena tinta hitam, itu akan ya jelas merusak. Kendati bisa dibersihkan, tapi tidak akan bisa bening kembali seperti sedia kala yang pertama. Maka hati-hati. Kemudian banyak berzikir. Ini banyak berzikir. Amal soleh. Ya. Kemudian di antara juga menjaga hati. Ingat kematian. Ingat akhirat. Naam, insyaallah. Ini di antara ini subhanallah ya, pertanyaan yang singkat tapi jawabannya luar biasa ini.
satu poin kalau kita jelaskan satu persatu luar biasa, itu ya membutuhkan waktu, tapi itulah kesimpulannya. Nah, kemudian bagaimana seorang pemuda, ya ini juga ya tidak terlepas dari pertanyaannya, pemuda yang apa tadi? Menjaga diri dari syahwat. Iya, tanamkan dalam diri muraqabatullah. Demi Allah tidak ada cara lain di zaman sekarang ini, ya. Apalagi zaman yang namanya dunia medsos, dunia maya. Ya, kita hidup di dua alam, alam nyata, alam maya. Enggak ada caranya untuk membentengi diri siapapun, ya pemuda, orang tua, anak kita, kecuali menanamkan dalam diri kita muraqabatullah, pengawasan Allah kepada seorang hamba. Allah Raqib, ya, Allah Alim. Naam. Menanamkan sifat takut dalam diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, Allah memantau. Ya, CCTV Allah langsung. Kalau itu yang benar ya istilah itu ya, CCTV itu langsung. Ya, merekam itu semua, melihat. Nggak ada yang tersembunyi. Nah, kalau itu dihadirkan, di mana saja seorang akan terus waspada dan berhati-hati. Nah, ini yang harus perhatikan. Kemudian tinggalkan teman yang jelek, sarana yang menjerumuskan, yang menjurus ke hal-hal yang demikian itu, tinggalkan. Dan jangan diperpanjang masa jomblonya. Segera kalau mau ada kesempatan, udah sampaikan pada orang tua. Orang tua harus memberikan kemudahan padanya di zaman sekarang ini. Ya, terus menjomblo sampai kapan? Maksiat, dosa pada zaman sekarang ini. Ya, maka bertakwalah kepada Allah. Kemudian magnet cari rezeki, ya. Jadi sepertinya kunci cari rezeki yang bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah. Itu kuncinya. Allah menyebut dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Subhanallah, rezeki kita di tangan Allah, dan dari langit diturunkan. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ya, rezeki dari langit dan apa yang dijanjikan. Nah, bagaimana seorang ingin membuka pintu rezeki, tapi kuncinya nggak dimiliki, nggak kebuka pintu rezeki. Kuncinya apa? Takwa. Ya, dia ingin mendapatkan rezeki, kemudahan, tapi ya tidak mau bertakwa. Perintah tidak dilaksanakan, bahkan ya larangan dikerjakan. Ya, tidak akan mungkin dapat kemudahan tadi. Allah nggak mungkin janji, tapi kita yang tidak menunaikan ya janji kita kepada Allah. Makanya tidak diberikan kemudahan tadi. Maka yakinlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Nah, baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Kelvin di Sumatera Barat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf jika pertanyaan saya keliru. Ustaz, yang saya tahu Allah memerintahkan pena untuk menulis takdir. Nah, berarti pena tersebut mengetahui takdir Allah, Ustaz. Sedangkan takdir Allah dikatakan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bagaimana jawabannya Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih atas Kelvin ya di Sumatera Barat. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala uktub. Qala wa madza aktub? Qala uktub maqadir al-khalaiq qabla ila qiyamis saah. Ya, pertama Allah menciptakan qalam, Allah perintahkan pena untuk menulis. Ya. Kemudian pena itu bertanya, "Wa madza aktub?" Lalu apa yang aku tulis? Ya. Kata Allah, "Uktub maqadir khalaiq." Berarti dia tidak mengetahui. Baru diperintahkan uktub. Ya, Allah yang mengetahui semua takdir, kemudian perintahkan tulis begini, tulis begitu dan seterusnya. Maka qalam menulis. Nah, itu maksudnya. Qalam menulis. Kemudian habis, ya tintanya ada kering, kemudian juga lembaran takdir itu telah ya digulung, udah tidak ada yang berubah, semua lengkap di dalam itu. Nah, kemudian baru terjadi ya penulisan ya secara perinciannya, baik dalam setahun, kemudian ya umur waktu di rahim, kemudian takdir yang terjadi dalam 1 tahun.
yaitu di malam Lailatul Qadar, kemudian setiap harinya, ya, seperti itu. Jadi terjadi ya perincian dari takdir yang ditulis di Lauhul Mahfuz tadi. Nah, itu semua masuk ke dalam penulisan takdir tadi. Jadi Allah perintahkan qalam untuk menulis. Ya, Allah sampaikan kepada qalam, tulis ini, tulis itu dan seterusnya, maka qalam menulis. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara Kelvin yang sudah bertanya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz, dari saudara Abdullah di Jawa Tengah. Ustaz, jika ada ungkapan yang mengatakan demikian, wajar saja dia belum punya anak karena maksiat yang sering dia lakukan. Atau pernyataan serupa, jenazah tersebut sulit dikubur karena dia pemakan riba. Apakah pertanyaan ini termasuk menebak hal yang gaib Ustaz dan termasuk syirik? Mohon jawabannya Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Abdullah ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Apakah pernyataan ya pantas saja dia tidak mendapatkan keturunan atau anak karena ya berbuat dosa, kan begitu? Atau sulit jenazah dikubur karena memakan riba? Apakah ini yang menebak hal yang gaib atau termasuk syirik? Pertama ya jelas tidak perbuatan syirik, karena tidak ada makna persekutuan di situ, ya, mempersekutukan Allah. Akan tapi dalam hal ini, jika dia memastikan itu sebabnya dia tidak mendapatkan anak, ini jelas tidak akan mungkin, ya, karena itu hal yang gaib. Permasalahan seorang mendapatkan keturunan atau seorang jadikan seorang yang mungkin mandul tidak keturunan, ya, itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tidak diragukan bahwa, nah ini perlu diperhatikan, harus kita waspada bahwa dosa itu berbahaya, akan mempengaruhi, bisa jadi di antara sebabnya, ya. Tapi bila seorang dia banyak beristighfar kepada Allah, lihat bagaimana korelasinya tadi. Dosa itu berbahaya. Nah, oleh karena itu Allah perintahkan kita beristighfar agar Allah mengkaruniakan kepada kita anak, ya, harta. Sebagaimana perkataan ya Nabi Nuh pada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan pada mereka, istaghfiru rabbakum, mohon keampunanlah kepada Rabb kalian. Sungguh Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, akan turunkan hujan yang deras kepada kalian. Naam, wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Ma lakum la tarjuna lillahi waqar. Allah akan berikan kepada kalian apa? Keturunan, harta, akan jadikan sungai-sungai kalian itu mengalir dengan air. Lihat subhanallah korelasinya dengan istighfar. Nah, pelaku dosa dia tidak beristighfar. Maka boleh jadi itu penyebabnya, tapi kita pastikan ini penyebabnya, ini sulit. Tapi dikhawatirkan itu di antara penyebabnya. Maka perbanyak istighfar. Maka Allah akan berikan kemudahan tadi. Diberikan keturunan. Nah, baik. Jadi sebenarnya tidak masuk yang menebak hal yang gaib, tapi mungkin ya sebagai ya prediksi seperti itu bisa jadi itu menjadi sebab. Nah, karena dosa itu sangat berbahaya. Tayyib. Kemudian tentang masalah yang kedua tadi apa? Masalah jenazah sulit dikuburkan. Ya, kita tidak juga bisa memastikan, tapi bisa jadi ya riba itulah dosa besar dan ancamannya sangat keras. Ya bisa jadi seperti itu, wallahu alam, tapi memastikan ini sulit. Karena juga kita mendengar dari kisah orang-orang yang menguburkan mayat yang di dunia dia kerjanya makan riba. Ya emang mendapatkan kesulitan. Ya. Dan nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari berbagai dosa dan maksiat yang menyebabkan ya kesulitan dunia dan akhirat. Demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya. Dan ini tadi pertanyaan terakhir Ustaz. Terima kasih sudah hadir di studio Fatwa TV Jember Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, semoga bermanfaat. Amin Ustaz, jazakumullah khairan. Dan pemirsa, itulah tadi live interaktif keimanan doa dan zikir bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala. Saksikan terus live interaktif mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah ditentukan. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad dapat Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, kami memohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren?
Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah